Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lilis, apa kabar? Sehat-sehat semua, Bu Lilis? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, alhamdulillah, Pak, baik. Sehat semuanya, Bapak. Alhamdulillah ya, Bu. Saya juga ikut senang dengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu Lilis ini tidak kelihatan bersemangat dan tidak seceria biasanya. Tapi kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah, Bu Lilis? Iya nih, Pak nih. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung, Pak, mau mengutarakannya ke siapa. Kira-kira apakah Bapak ada waktu? Mohon maaf nih, Pak nih, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah ada waktu, Bu Lilis, dan jangan sungkan. Ibu tidak mengganggu kok. Iya, alhamdulillah ya, Pak, ya, kalau tidak mengganggu. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Jadi begini, Pak. Sebenarnya belakangan ini saya tuh sering tidak nyaman, Pak. Pikiran saya jadi nggak tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu, Bu Lilis, untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Iya, Pak. Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya berharap akan mendapatkan solusi, Pak, dari masalah yang saya hadapi ini. Oh iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Bu. Amin, ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu Lilis? Silakan ceritakan. Begini, Pak. Sebenarnya hari itu ada supervisi di kelas, Pak. Dan kebetulan pas saat itu ada pengawas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas tersebut, Pak. Oh, insya Allah saya ingat. Tapi bagaimana bisa Bu Lilis? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu Lilis ini mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya, Pak, sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Pak. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa, Bu Lilis? Itu, Pak, Bapak pengawas mengkritik saya tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, tapi proses mengajar yang bagaimana sih, Bu? Apakah Ibu Lilis ini sudah dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu oleh pengawas. Jadi, sepertinya beliau keberatan, Pak, waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Lilis terhadap respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya, Pak, saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan sumber lain, Pak. Bisa dari buku referensi perpustakaan atau sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bapak. Oh, jadi masalahnya itu. Tapi kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya, Bu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran di kelas?
Sepertinya yang tadi saya ceritakan, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, ngomong-ngomong, mengapa Bu Lilis ini tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan bagi murid, Pak. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga saya tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sih itu sudah bagus ya Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu, bagaimana hasilnya saat Ibu Lilis mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui ya Bu, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, Pak, betul juga, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Pak ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Ibu Lilis ini menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga tuh, Pak tuh. Iya, jadi ngomong-ngomong setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Solusinya saya sudah merasa tenang, sudah merasa nyaman, akan tetapi masih ada nih, Pak nih sedikit ganjalan. Suatu hal yang membuat saya merasa resah, sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus permasalahan ini, sehingga akibatnya pekerjaan yang lain agak terbengkalai gitu, Pak. Oh, lalu kira-kira apa nih yang membuat Ibu ini merasa sedikit resah selama ini? Sebetulnya, Pak, saya resah atau tidak nyamannya karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Ibu Lilis merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya Bu, karena Bu Lilis tidak menggunakan buku teks, sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu mungkin menyampaikan kepada kepala sekolah, begitu? Iya betul Pak. Kira-kira saya akan dipanggil ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak ya? Jadi kalau menurut saya Bu, untuk masalah Ibu Lilis ini bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nanti misalnya Ibu Lilis dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Iya ya Pak, mudah-mudahan ya Pak ya. Iya, amin. Mudah-mudahan ya Bu. Jadi selanjutnya dari apa yang tadi sudah kita bahas selama ini Bu Lilis, lalu apa nih rencana Bu Lilis selanjutnya? Iya Pak. Saya berniat menemui beliau Pak untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus ya Bu Lilis. Lalu kira-kira kapan nih masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya, saya berencana Pak bahwa saya juga akan menemui Bapak pengawas. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian, terkait proses belajar, kedepannya juga saya akan mulai menggunakan buku teks. Di samping, juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu nanti selanjutnya? Iya, Pak. Setelah saya mulai memakai buku teks untuk berbagai sumber belajar dan mengajar,
Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid. Wah, subhanallah, luar biasa itu, Bu. Langkah-langkah penyelesaian yang Ibu ambil ini sudah sangat tepat dan bagus. Saya setuju dengan ide itu. Wah, alhamdulillah ya Pak ya, syukur Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur, saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini Pak. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, takut nanti malah tambah parah dan melebar Pak. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya nanti Bu Lilis sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu Lilis rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batas deadline-nya, waktunya, Bu? Iya baik Pak, mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi Pak. Tetap tatap muka dengan beliau dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang menggunakan buku teks tersebut. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah. Dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak pengawas. Oh, iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa ya kira-kira Ibu Lilis ini yang dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini, Pak, ini juga masih dalam pemikiran, Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran yang saya ampu, sehingga barangkali kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin, amin ya robbal alamin, Pak. Terima kasih banyak atas waktu dan semuanya ya, Pak ya, baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa lega, sehingga kita nanti menjadi guru-guru yang memberikan teladan baik untuk para murid ya Pak ya. Amin, amin ya robbal alamin, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Jadi saya mohon maaf ya Pak ya, kebetulan saya tadi ada janji dengan murid dan wali murid saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti hari Senin, Pak. Oh, iya Bu, mangga silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.